Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti janji saya, karena banyak yang bertanya, jangan seperti membeli karung dalam kucing, memberi kucing dalam karung katanya gitu ya. Kami mau beli buku tapi pengen tahu isinya gitu ya. Oke. Jadi saya akan membahas beberapa bagian dari buku yang saya tulis teman-teman ya, terkait dengan yang sekarang ini untuk pemerintah daerah atau untuk APBD ya. Yang pertama saya bahas dulu adalah solusi cerdas mengelola APBD yang efisien dan efektif ya. Jadi bukan cuma film yang ada thrillernya, buku saya juga ada thrillernya. Ya, nanti soundsnya agak-agak musiknya agak keren-keren gitu ya, teman-teman sekalian. Ya, di sini saya mohon sekali ya, karena kita lagi ngomongin keuangan ya, jadi gambarnya juga uangnya rupiah nih ya. Saya minta tolong teman-teman ya, men-share ilmu saya, biar saya dapat jariah, nggak apa-apa nggak dapat uang lah ya, yang penting dapat jariahnya, dapat amalnya. Saya minta tolong sekali video saya kalau memang bermanfaat, kalau memang teman-teman suka, tolong di share, tolong di like dan di subscribe ya. Memang mungkin konten-konten saya rada-rada kontroversial dan rada-rada belak-belakan ya, tapi memang itu saya ingin mendampingi dan membina teman-teman supaya aman, supaya teman-teman belajar untuk bukan karena kebiasaan ya, tapi karena teman-teman memang sesuai dengan regulasi yang ada ya. Jika memang apa yang saya sampaikan atau apa yang saya arahkan itu tidak berkenan ya, silahkan saja ya, namanya juga pendapat gitu ya, tapi saya bukan pendapat sih ya, ini memang berdasarkan dasar hukum ya. Jadi kalau misalnya mau cari second opinion, third opinion, sampai beberapa opini gitu ya, terserah ya. Yang jelas guidance yang saya arahkan adalah sebagai penyusun beberapa regulasi, dan mengetahui juga filosofi dari penyusunan regulasinya itu, kami mengarahkan seperti itu ya. Dan juga ini insya Allah aman kalau teman-teman melaksanakannya sesuai dengan arahan ya. Teman-teman juga kalau mau ingin konsul ya, silahkan ya, ingin memesan bukunya ya, ingin minta, Bu kita bikin bedah buku dong di tempat kami, boleh juga ya, silahkan. Itu ada nomor HP saya, ada email saya teman-teman ya, silahkan. Baik teman-teman, karena ini thriller, jangan berharap ini sampai berjam-jam karena ini akan saya kupas kulit-kulitnya saja. Nanti kalau teman-teman beli bukunya dong, nanti kalau semuanya saya kupas di sini nggak ada yang beli bukunya. Ya, yang jelas teman-teman mengetahui apa saja yang akan dibahas ya, atau mungkin juga, Bu kami udah punya bukunya, cuma ada beberapa hal yang harus kami ingin diskusikan, atau mau manggil saya, oh alhamdulillah sekali gitu ya. Ya, karena kadang-kadang ada yang membaca buku masih belum paham ya. Memang buku saya lebih terlihat tidak monoton gitu ya. Mungkin yang sukanya ini apaan sih, kan gambarnya banyak banget gitu ya, terus kemudian tulisannya besar-besar dan juga bukunya tidak terlalu besar gitu ya. Saya lebih banyak ke poin-poin karena saya kepengen teman-teman ya, semua golongan itu memahami apa yang ingin saya sampaikan. Karena bahasa buku itu kadang-kadang bahasa literasi yang cukup membuat kepala pusing gitu ya. Nah itu saja sudah membuat kadang-kadang kita tidak paham apaan sih maksudnya gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga, dengan gambar-gambar itu tidak membuat teman-teman pusing melihat tulisan terus gitu ya. Dan bukunya juga tidak terlalu tebal dan tidak terlalu besar, bisa dibawa-bawa gitu ya. Kadang-kadang kita males gara-gara bukunya tebal banget gitu ya, apalagi kalau kayak permen 90 gitu ya.
Sekarang mungkin kalau dicetak udah bisa bikin rumah teman-teman ya. Udah ribuan kode rekeningnya ya. Jadi saya ingin menyampaikan beberapa hal yang memang poin-poinnya, dan silahkan teman-teman ikuti trik-triknya, solusinya yang ada di buku tersebut. Nah kalau misalnya masih belum paham, silahkan boleh berkonsultasi dengan saya, yaitu ada nomor HP dan email saya ya teman-teman. Nah kenapa sih kita ingin membuat atau menyusun buku ini ya? Dasarnya itu sebenarnya karena keadaan saat ini yang duit atau uang yang kita terima di pemerintah daerah semakin lama semakin berkurang. Jadi kita perlu solusi cerdas untuk supaya bagaimana sih supaya dengan belanja yang seefisien dan efektif mungkin ya, kita bisa melaksanakan semua program yang sudah kita rencanakan baik di pemerintah daerah maupun juga amanat-amanat yang ada di atau dari negara atau dari pusat gitu ya. Kemudian juga kita berharap ya dengan ya kita sudah hampir berapa ya 25 tahun ya otonomi daerah gitu ya. Ini kenapa yang baru mandiri masih DKI terus gitu loh. Akhirnya kan ya mohon maaf, kami bukannya tidak sayang dengan kalian, tapi kalau semuanya diasuh oleh pemerintah pusat dengan pembagian yang semakin provinsi saja semakin banyak, desa semakin banyak juga gitu ya. Ini agak berat juga gitu ya. Akhirnya teman-teman dapatnya sedikit, belum lagi prioritas-prioritas yang harus kita dukung bersama gitu ya. Sedangkan capaian pendapatan negara atau APBN juga masih belum maksimum ya, apalagi kita ada inflasi dunia dan lain-lain yang juga mempengaruhi penerimaan negara gitu ya. Nah inilah kita perlu solusi gitu, perlu kedisiplinan. Nah memang saya akan mengembalikan kebijakannya kepada pemerintah daerah. Mau berubah nggak? Kalau nggak mau berubah, ya percuma baca buku saya, percuma juga mendengarkan YouTube saya, karena tidak akan ada perubahan, tidak akan ada jadi solusi cerdas. Ya hanya dibaca aja. Oh iya emang gitu sih Bu, kayak saya udah tahu ya udah gitu ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah itulah mengapa kita mengidentifikasi masalah bahwa yang pertama adanya kurangnya pemahaman dan konsep cerdas itu apa ya. Kita sudah paham kadang-kadang ya, tapi kadang-kadang kita menafikan dengan alasan politis ya, dengan alasan kebiasaan adat, mungkin juga takut juga ada ya bentrokan-bentrokan gitu ya. Nah ini juga yang perlu kita pelan-pelan, kalau perlu nggak pelan-pelan lagi ya, karena kita sudah banyak sekali harus bergerak cepat ya teman-teman. Karena kalau sekarang nih masih belum nih teman-teman, karena teman-teman kami di pusat, terutama teman-teman Kemenq itu masih menghitung-hitung mana yang defisit, mana yang harus dipegang atau yang lain-lainnya. Karena kami walaupun DPA atau DIPA ya yang di APBN itu sudah dibagikan dari Desember, ini belum bisa pencairan. Karena apa? Kami masih menunggu beberapa hal program-program pemerintah ya, dan juga pengembangan juga kementerian dan lembaga ini sangat membutuhkan pendanaan yang cukup luar biasa ya. Ya memang kita mau bergerak maju tuh memang butuh pendanaan yang cukup besar, sedangkan kita kemarin habis pesta demokrasi ya. Ini juga cukup membuat teman-teman juga harus bersiap-siap, jangan membiasakan diri belanja yang terlalu boros gitu ya. Kemudian juga ya kami akui kekurangan sumber daya manusia, terutama tenaga ahli. Nah ini teman-teman ya, saya bukan promosi, cuma kalau teman-teman memang membutuhkan atau kepala daerah membutuhkan tenaga ahli yang memang bisa membantu ya untuk terkait dengan pendampingan ya, untuk membantu untuk perencanaan, untuk pengelolaan keuangan daerahnya ya, dan lain sebagainya yang menjadi penasehat gitu ya, silahkan, selama tidak berlebihan ya, misalnya sampai 10 orang gitu ya. Ya dan cari yang kompeten ya, memang dia pernah menjadi praktisi atau akademisi yang memang melakukan penyusunan regulasi dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau mau konsultasi boleh dengan saya. Siapa sih Bu, rekomendasi tenaga ahlinya siapa, boleh ya. Karena apa? Ini nggak bisa gitu ya, karena rata-rata kan kepala daerah kita mungkin tidak basicnya pemerintahan gitu ya. Mungkin butuh harus ada yang mendampingi supaya ada yang memberikan masukan ya, yang memberikan juga tidak hanya masukan, mungkin juga menjelaskan. Mungkin kita
kita sebagai bawahan kan kadang-kadang sungkan ya teman-teman ya untuk menjelaskan ke beliau-beliau. Nah ini siapkan saja mungkin anggarannya gitu ya, tenaga, tapi tolong jangan jangan nuansa kekerabatan, nanti tetap aja kepala daerah yang rugi gitu ya. Nah jadi jangan berharap oh ini karena kerabat saya mau jadiin tenaga ahli gitu ya biar dapat honor gitu, jangan ya. Profesionalitas lah ya, karena memang ini bergantung kalian, kalau tidak kita loss ya, kita loss. Dan juga anggarannya jangan nggak masuk akal ya. Mungkin rata-rata SBM tuh silahkan nanti di Google dilihat SBM 2025 berapa per bulan untuk tenaga ahli di daerah ya, atau kalau misalnya nggak ada di Perpres 54, tapi kalau misalnya ada kita pakai itu dan diarahkan ke standar harga gitu ya. Kemudian, nah ini yang ketiga nih, ini kembali lagi ke kita, TAPD, OPD ya, atau SKPD, ini tidak disiplin masalah ya baik perencanaannya gitu ya, kemudian juga penganggarannya ya, kemudian juga apalagi terkait dengan pencatatan dan pengawasannya ya, ini memang komprehensif lah ya. Ya ada juga yang internal, ada juga yang eksternal. Kalau eksternal tuh mungkin ya ada perubahan dari sistem ya. Tapi kalau misalnya yang internal, kita berkaca dari kita dulu lah gitu ya. Karena bertahun-tahun ini tidak berubah-ubah gitu. Ya, karena semakin lama ini pengelolaan keuangan itu akan semakin berat teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak disiplin, akan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita capai, malah mungkin fasilitas yang kita rasakan seperti TPP, tunjangan, honor dan lain-lain semakin lama semakin berkurang ya, sedangkan mungkin SDM kita semakin ditambah dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya ya, tujuan dari saya menulis ya atau melakukan panduan ini adalah yang pertama adalah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Kemudian juga pengelolaan keuangan yang akuntabel itu tercatat ya, terdata, ada SPJ-nya dan lain-lain. Kemudian transparan, bisa ketika diminta oleh pihak-pihak terkait itu bisa kita berikan gitu ya, pemerintah daerah bisa memberikan secara real time ya. Kemudian juga optimalisasi pendapatan ya, terutama pendapatan dan pengeluaran juga dioptimalisasikan. Jadi tidak ada silpa yang tidak penting gitu ya. Pengeluaran ini karena kan kita sudah menganggarkan, itu sudah dipikirkan baik-baik. Kalau bisa tidak harus habis gitu ya. Nah ini kebanyakan tidak habis, ragu sendiri gitu ya. Nah ini yang kita juga perlu solusi cerdasnya apa gitu ya. Kemudian efisiensi dan efektivitas dalam mengelola APBD ya. Efisiensi itu kita ya sesuai dengan kebutuhan ya, dengan biaya yang sekecil mungkin tapi worth it ya, jangan kecil-kecil juga banget gitu ya. Kemudian juga efektif ya, ini mencapai tujuan enggak. Kadang-kadang ada yang harga murah tapi enggak bisa bikin efektif gitu ya. Nah, kita juga berharap ini bisa menjadi daya saing kita sebagai pemerintah daerah supaya lebih baik lagi ya. Dan dari manfaat kita berusaha untuk cermat, efisien, rasional dan disiplin. Nah, strategi yang akan disampaikan di dalam buku Solusi Cerdas ini yaitu terutama saya akan lebih menekankan pada perencanaan anggaran yang tepat. Karena ya, kalau yang muslim nih tahu nih bahwa suatu perbuatan itu dinilai dari niatnya dulu gitu ya. Jadi ketika kita perencanaannya baik ya dan tepat, itu insya Allah dari penganggaran, pelaksanaan sampai nanti pertanggungjawabannya itu tidak terlalu berat gitu ya. Nah itu yang menjadi titik utama. Nah ini paling banyak pembahasan di dalam buku saya adalah lebih ke perencanaan anggaran, dan ini memang untuk TAPD ya, TAPD. Jadi buku ini dibaca rame-rame, TAPD, OPD ya, kemudian unit-unit OPD lainnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah efisiensi belanja daerah. Nah ini untuk semua juga, terutama untuk OPD dan SKPD ya, supaya bisa merumuskan apa yang menjadi belanjanya
yang sesuai dengan fungsinya, yang sesuai dengan urusannya. Ya, yang nggak sesuai urusannya nggak usah, yang nggak sesuai fungsinya nggak usah gitu ya. Jangan terlalu banyak pemborosan yang memang hanya sekedar perjalanan dinas, ya, hanya sekedar operasional kantor. Nah, ini jangan begitu lagi. Lama-lama kolaps nanti negara kita kalau kita masih juga berpikir seperti itu. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengelola sumber pendapatan daerah. Saya di dalam buku ini saya tidak banyak ngomong masalah pajak dan retribusi. Itu udah given lah, karena itu regulasi sudah ada dalam Undang-Undang 1 dan regulasi undang-undang yang lain terkait dengan pajak dan retribusi. Saya akan mengembangkan dari pendapatan asli daerah yang lain-lainnya, gitu ya. Lain-lain pendapatan asli daerah termasuk juga hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dari dari BUMD dan perusahaan daerah, ya, Perusda. Nah, itu yang kita coba gali potensinya, ya. Ini sangat baik sekali ya untuk pengembangan ekonomi, ya. Ini karena yang jalan ini kami lihat ya, ini kebanyakan BUMD yang kelihatan tuh cuma bank pembangunan daerah, bank pembangunan rakyatnya gitu ya. Tapi yang lain-lain nggak tahu saya ya. Ya kayak penangkaran ikan atau apalah gitu ya. Itu nggak, banyak sekali yang nggak jalan. Jadi kami sangat miris sebenarnya ya. Ini pengelolaan keuangan masih sangat jauh dari ibarat api jauh dari panggang gitu ya. Kemudian dari sisi transparansi dan akuntabilitas ya, tadi saya jelaskan juga bagaimana kita ketika tertib dalam pelaksanaan APBD ya, itu otomatis kita akan bisa mencapai ya terkait dengan akuntabilitas dan transparansi. Kemudian peningkatan kapasitas SDM ya, ini sangat diperlukan sekali. Jadi udah nggak ada excuse lah ya. Lewat YouTube bisa ya, bisa belajar lewat YouTube, bisa lewat AI bisa ya, lewat LMS bisa ya, lewat apalagi Zoom bisa. Ya adalah excuse gitu ya, dibilang nggak bisa gitu ya, nggak bisa Bu, kami nggak ada pendanaannya. Enggak lah, saya kasih gratis juga ilmu saya gitu kan ya. Jadi yang belum ada ya tinggal beli buku. Kalau belum ada juga ya undang saya by Zoom gitu kan. Ya kalau undang personal ya ada lah ya. Cuma kan lebih murah daripada teman-teman harus hadir langsung atau memanggil langsung gitu kan, dengan biaya akomodasi, transportasi dan lain-lain. Tapi yang jelas no excuse gitu ya. Semuanya bisa mengakses, semuanya bisa belajar gitu ya. Sekarang udah zamannya canggih, nggak mesti harus narasumber itu datang atau narasumber itu harus, atau teman-teman yang harus datang rame-rame ke Jakarta itu kalau memang tidak ada ya tidak masalah gitu ya. Yang jelas kita bisa belajar secara otodidak ya, melalui sosmed ya dan lain-lain. Kemudian juga pemanfaatan teknologi informasi ya, ini kita berharap ya dalam sistem informasi yang dikelola ini semakin baik di tahun 2025. Ya saya paham ya, saya tapi tidak mau tidak mau membahas ya. Ya ini bukan tusi saya gitu ya, dan saya juga nggak terlalu paham, nanti takutnya jadi blunder. Jadi lebih baik saya cuma berdoa kalau untuk yang terakhir ya. Tapi yang jelas untuk pemanfaatan teknologi yang bukan menggunakan sistem informasi yang pemerintah daerah, mungkin teman-teman bisa memaksimalkan ya, seperti pelayanan ya, kemudian juga terkait dengan yang ya mungkin lebih digitalisasi terkait dengan tanda tangan ya, tanda tangan elektronik ya, itu bisa lebih bisa ya pokoknya tidak berhubungan, itu bisa dimaksimalkan. Kemudian kita lihat analisa masalahnya. Yang pertama pastinya transparansi dan akuntabilitas ini masih sangat kurang. Perubahan eksternal yang tidak terduga, termasuk juga regulasi yang dadak-dadakan, kami sadar sekali sebagai pemerintah pusat. Dan tidak, kadang-kadang kurang koordinasi juga ya, tiba-tiba Kemenq keluarin, Kemendagri bingung gitu ya, atau yang lain sebagainya ya. Mohon maaf sekali ya, kadang-kadang ya saya tetap apresiasi dengan Indonesia. Kalian jangan sering-sering komplain teman-teman ya. Kalau kalian ke luar negeri terus disuruh mempresentasikan, saya nangis sendiri coba ya.
saya pas lagi ngomong bahwa Indonesia terdiri dari sekian ribu pulau, sekian ribu bahasa, sekian ribu suku, terus bisa bersatu, bisa ngomong, bisa dengan bahasa satu, bisa berasimilasi, belum lagi agamanya berbeda, ada 6 ya, ada 6 kurang lebih. Itu bisa bersatu dengan bahasa, bisa menyatukan pikirannya, bisa asimilasi keluarga ya. Saya dengan suami saya sudah beda suku ya. Itu saya nggak sadar sendiri kalau ngomongnya cuma ngomong data, tapi ketika kita ngomong di luar negeri, orang luar negeri bingung ya, karena mereka itu bahasa cuma satu aja mereka udah kadang-kadang miskom ya. Belum lagi agama, itu rasis banget gitu ya. Terus kemudian ras lagi, apalagi ya, itu sangat berat. Indonesia ribuan loh. Jadi kalau teman-teman, ketika kami aja di kementerian agak-agak ya beda-beda gitu ya, dan teman-teman juga di OPD agak-agak beda pendapat, agak beda-beda kebijakan. Saya udah maklumi aja gitu loh. Ya bagaimana supaya kompak gitu aja, solusi-solusi supaya kompak gitu ya. Tapi karena kita tidak bisa, ini sudah cukup luar biasa, kita bisa menyatukan visi misi, menyatukan pekerjaan ya. Saya bisa duduk bareng dengan beda agama, beda ras, beda suku, dengan beda bahasa gitu ya. Itu udah sangat luar biasa gitu loh ya. Karena di luar negeri kadang-kadang cuma 3 agama atau 3 suku saja sudah ribut gitu ya. Nggak bisa itu satu meja itu nggak bisa ya. Di dalam parlemen saja sudah sulit ya. Coba lihat Australia gitu ya, dengan ada yang suku Aborigin, yang ini itu nggak bisa satu disatu-satuin, itu agak sering konflik ya. Nah kita tuh sama gitu ya, walaupun di action di media tuh rame ribut segala macem gitu ya, tapi besok-besoknya bersatu lagi. Apalagi kemarin waktu zamannya pemilu gitu ya, saya terharu pas lagi takjil gitu ya. Nah itu bisa bersatu lagi teman-teman gitu ya. Nah inilah yang saya bukan minta dimaklumi ini sebagai pemerintah pusat, cuma maksudnya saya sudah memaklumi lah teman-teman kementerian lain ya. Kadang-kadang mereka tidak, karena diburu-buru mungkin sama pimpinannya, mereka tidak koordinasi, atau mungkin mereka juga tidak paham, tidak kenal ya. Tapi saya tidak mau bersuzon. Biasanya kalau udah kabur keluar, saya tinggal kontak teman-teman yang sudah bikin kacau dalam tanda kutip, mohon maaf ya teman-teman kementerian lain. Saya tinggal telepon ya, gimana ini teman-teman di Pemda, teman-teman di desa ini kebingungan, apa jawabannya. Saya coba teruskan ke teman-teman. Terus saya bilang juga tolong nanti bikin SE atau SE bersama, atau bikin podcast, bikin YouTube, biar teman-teman di pemerintah daerah atau pemerintah desa ini memahami. Jadi nggak tidak terduganya, benar-benar tidak terduga ya teman-teman ya. Ini siap-siap teman-teman ya, banyak sekali nanti yang tidak terduga. Saya kisi-kisi, ada makan siang gratis, ada pendanaan P3K ya. Jadi teman-teman siapkan uang cukup lumayan di BTT ya, mungkin sekitar 10% ya, biasa 5% ya, 10% ya. Oke, makanya harus cerdas nih ya, jangan kaget duluan nih habis nonton trailer, saya bener-bener shock. Oke, kemudian tadi sumber daya ya, bukan hanya sumber daya manusia tapi sumber daya alam juga ya, karena tidak semua ya daerah mempunyai potensi alam ya. Tapi walaupun tidak punya potensi alam, kita juga bisa menggali potensi-potensi lain seperti potensi ekonomi ya, mungkin hal-hal lain yang budaya yang bisa kita gali lebih maksimal lagi supaya menjadi pendapatan. Kemudian kurangnya disiplin dan belum maksimalnya penggunaan teknologi. Oke. Nah, ini teman-teman ya, asta itu 8 adalah yang diprioritaskan oleh Pak Prabowo Gibran sebagai visi dan misi teman-teman ya. Dibesarin juga boleh ya, nanti dibesarin sendiri layarnya teman-teman. Bagaimana dari asta cita ini kita memahami bahwa ada hal-hal yang perlu kita maksimalkan ya untuk melaksanakan arahan dari prioritas nasional ya, seperti penanggulangan korupsi, kemudian juga makan siang gratis gitu ya, kemudian juga pengentasan kemiskinan ya. Ini yang teman-teman
menjadi prioritas. Nah, ini satu lagi saya sampaikan teman-teman, tolong nanti mendampingi Bapak kepala daerahnya untuk mengarahkan visi misi itu, jangan keluar jalur dari Astacita 17 dan 17 program prioritas ya. Tolong ya. Soalnya saya dulu sebagai evaluator anggaran itu pendukungan terkait dengan prioritas nasional itu sangat rendah teman-teman, cuma 2%, maaf 10% maksimum ya, 10% prioritas nasional itu. Nah jadi diarahkan Bapak boleh mengarahkan visi misi untuk prioritas daerah, tapi tolong diperhatikan juga prioritas daerah itu harus bagian dari prioritas nasional. Misal Pak Prabowo meminta untuk kemiskinan, pengentasan kemiskinan. Nah, daerah sesuai kewenangannya yang ada di dalam Undang-Undang 23, buka tuh lampirannya ya, teman-teman di Sekda bantuin ya. Apa yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, kota atau provinsi ya. Jadi nggak keluar, jadi nggak lari-lari ke sana kemari, kemiskinan ekstrim, maunya ngapain ya? Nanti pemerintah daerahnya maunya kalau kami sih ini untuk untuk buta huruf misalnya ya. Padahal udah nggak ada gitu ya. Yang masih ada itu kan kemiskinan ekstrim untuk apa ya, untuk stunting ya, kemudian peningkatan gizi, disabilitas, itu masih ada ya, sampai turun sampai ke desa nanti ya, prioritas untuk ditarik oleh pemerintah desanya ya berupa RPJMdes. Jadi semuanya inline dari RPJMN, RPJMD, RPJMdes. Kita itu bukan negara dalam negara teman-teman ya, kita itu negara yang terbentuk dalam koordinasi tim. Jadi Pak Prabowo itu adalah ketua tim, yang di bawahnya itu adalah cabang-cabangnya ya, kayak kalau teman-teman ya punya lihat Kanwil gitu ya, atau mungkin cabang bank-bank gitu ya, hobo kita bilang ya. Nah itu bagian dari mendukung visi misinya kepala negara. Jadi kalau kita tidak mendukung di pemerintah daerah, apalagi sampai pemerintah desa, itu mau incumbent berapa kali presiden pun nggak kecapai-capai ya. Saya juga sudah berkali-kali minta teman-teman Bappenas ini mengevaluasi pendukungan pendukungan prioritas nasional ini seberapa. Jadi jangan keluar dari 8 visi misi, kemudian 17 program prioritas ya. Kalau misalnya kebaca di sini, bisa baca di Google juga ada ya. Ini tidak bisa kita maksimalkan ya, termasuk juga program hasil cepatnya ya. Ini juga tidak bisa kita lakukan kalau seandainya teman-teman juga ketika menetapkan untuk visi misi kepala daerah yang sebentar lagi akan kita setelah pelantikan akan kita tetapkan gitu ya. Ini nggak nyambung gitu ya. Terus akhirnya kita bilang, kita sudah dikasih otonomi daerah tapi kita tidak seperti dilepas kepala ekor dipegang. Nggak begitu. Otonomi daerah itu bukan berarti kita selepas-lepasnya gitu ya. Ya, kita ada kewenangan yang diberikan ya. Kalau kewenangan yang diberikan berarti sama diberikan juga uangnya, seperti hak keuangan transfer ya. Nah itu berapa persen. Nah kemudian ada yang otonomi. Kalau otonomi kalian itu benar-benar mencari uangnya sendiri, silahkan, nggak diotak-atik sama pemerintah pusat gitu ya. Nah kebanyakan kita kan enggak, kita masih bergantung semuanya dengan pendapatan transfer. Jadi kalau yang namanya masih bergantung dengan orang yang memberi ya, karena juga ini adalah kewenangan yang dilimpahkan, itu pasti ada intervensi dari orang yang memberi. Ibarat teman-teman mungkin sebagai orang tua masih memberikan uang kepada anak, pasti ada intervensinya ya. Nah ini kita adalah sebagai teamwork, ada presiden sebagai ketua ya, kemudian ketua-ketua kepala-kepala cabang, yaitu adalah gubernur, bupati, wali kota sampai kepala desa. Jadi semuanya menyatukan satu hal, misalnya kemiskinan ekstrim. Nah itu stunting itu ngapain? Jadi nggak itu aja orangnya yang difokuskan, tapi nggak masuk gitu loh. Sesuai kewenangannya, provinsi ngasih apa, pusat ngasih apa, sama nanti. Yang saya minta warning adalah nanti untuk makan siang gratis. Misalnya nanti dari pemerintah pusat kasihnya uang 10.000, nanti ada pendukungan dari pemerintah provinsi atau daerah atau desa, itu apanya ya, karena belum ada arahan ya. Nah ini sesuai dengan kewenangan, jadi siap.
Termasuk juga rumah tidak layak huni. Ini saya jadi bingung, kok ada yang bikinan provinsi, ada yang bikinan desa, yang bikinan desa jelek gitu ya. Harusnya enggak. Dalam suatu rumah provinsi misalnya yang mendanai apa tuh bawahnya gitu ya, kabupaten kota atapnya. Desa karena cuma sedikit APBDes-nya, itu cukup catnya saja. Itu maksudnya dalam sesuai kewenangan. Jangan semuanya masalah stunting beli ukurkan kepala, beli timbangan. Orang yang di stunting yang diukur anaknya itu juga, itu juga. Pemborosan, ini salah satu pemborosan yang dilakukan. Karena apa? Karena tidak ada koordinasi antara prioritas negara, prioritas daerah, prioritas desa. Ya, alhamdulillah saya dapat 3 ilmunya. Jadi saya melihat kekacauan ini luar biasa. 25 tahun terkait dengan otonomi daerah. Kemarin ulang tahun keberapa? 11 ya, desa. Masih semuanya crowded untuk hanya terkait perencanaan. Ya selesai 5 tahun nggak kelar. Apalagi mau kita nanti 20 tahun kemudian Indonesia emas, emasnya nggak 24 karat. Karena kita juga nggak maksimal gitu ya. Gitu. Ya, oke. Selanjutnya, ini yang saya katakan tadi ada integrasi kebijakan nasional. Nah, bagaimana mengintegrasikan antara terkait dengan pembangunannya, tata ruangnya, dan rencana kerjanya. Makanya saya bilang, ini kepala-kepala daerah ini kalau memang tidak punya ilmu untuk perencanaan, untuk keuangan, silakan pakai tenaga ahli. Kalau ada yang pensiunan yang memang ahli nih, bapedanya, kepala bapeda, kepala sekdanya apa, jadi pendamping boleh, ya. Atau mau minta rekomendasi saya boleh. Ya terserah gitu ya, kan harus didampingi untuk di tahun-tahun awal. Nanti kalau udah, karena kan kalau RKPD itu kan hanya mengulang ya, mengulang dari apa yang kita prioritaskan di RPJMD. Misalnya RPJMD stunting 1000 anak, jadi setiap tahun RKPD-nya mungkin karena 5 tahun ya 200 anak gitu ya. Jadi kita hanya tinggal strategi-strategi saja. Nah, seperti itu untuk integrasi kebijakan nasional. Nah, kemudian juga di sisi tahap perencanaan dan penganggaran kita harus bisa memisahkan mana yang bagian untuk penilaian secara kinerja, yaitu di sisi perencanaan, dan mana yang penilaian dari sisi keuangannya gitu ya, di sisi indikator target yang menjadi pengelolaan keuangan. Nah, kita juga perlu tahu bahwa kita sudah money follow program. Jadi jangan ngarep ada uangnya. Nah, yang dibahas di dalam RKPD itu bukan uang, karena kita sudah pasti program kegiatan itu sudah pasti. Maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita membahas terkait dengan strateginya. Ini karena uangnya kayak dulu saya pernah ya, dulu masih ada uangnya gitu ya, mungkin 1 miliar. Karena ada inflasi waktu itu disuruh, akhirnya yang tadinya di hotel jadinya, yang biasanya pembinaan di hotel itu jadinya ke kantor ya, ke kantor. Oke. Nah, kemudian juga ada lagi COVID ya, akhirnya duit habis juga, kita akhirnya Zoom. Nah, sudahlah. Udah Zoom nggak ada, ya udah saya pakai YouTube, saya pakai manual book gitu ya. Sudahlah. Apapun, akhirnya pakai WA group juga gitu ya. Untuk melakukan pembinaan saya tetap harus melakukan strategi. Jadi nggak usah mikir ada uangnya. Nggak ada juga yang mau, kita mau mengeluh nih ASN, nggak ada yang mau kesian sama kita ya. Rakyat juga nggak ada yang mau kesian. Jadi ketika kalian mengeluh, jangan banyak-banyak mengeluhnya, kasihkan solusi ke kami. Saya bukan tidak mau terima keluhan ya, tapi cobalah kita mengeluh sekaligus juga seharusnya begini Bu, kami memberi masukan begini ya, seperti itu. Jadi kami tidak nambah puyeng, bukannya kami nggak tahu, kami kadang tahu, cuma bagaimana caranya gitu ya. Mungkin teman-teman yang melaksanakan juga tahu, karena juga kami pelaksana gitu ya. Saya bukan pembuat regulasi biasa ya. Kalau pembuat regulasi biasanya membuat regulasi terus dia udah tenang-tenang gitu ya. Saya juga mengelola APBN. Kadang-kadang itu pusing juga gitu loh. Ini gimana melaksanakan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau oleh pimpinan, oleh kepala pimpinan gitu ya, dengan regulasi yang mungkin agak bertentangan gitu ya, atau mungkin dengan waktu yang sangat terbatas, koordinasi yang sangat terbatas, keadaan yang tidak memungkinkan gitu ya. Jadi
sama lah ya, malah dengan skup yang cukup besar gitu ya. Kalau teman-teman mungkin sekitar 60 miliar itu luar biasa ya. Kalau kami mungkin masalah 60 miliar itu mungkin hanya cuma beli orden gitu ya. Jadi jangan suka ngebanding-banding. Kalau ya ibu sih enak cuma bikin regulasi. No, kami tetap juga punya tusi juga sebagai yang punya anggaran gitu ya. Banggar juga ya, ini juga sebagai SKPD atau sebagai OPD ya. Seperti kalian OPD dan SKPD, kalau kami Satker gitu ya. Nah, tadi saya jelaskan bahwa ada sinkronisasi ya antara RPJPD ya. RPJPD ini juga harus sinkron dengan nanti RPJPN ya, 20 tahun Indonesia Emas itu dibaca lagi teman-teman ya. Kemudian RPJMD-nya ya. Kemudian nanti kita turunkan di Renstra dan Renja di masing-masing SKPD. Nah, ini jangan kopas teman-teman ya. Jangan kopas ya. Kita harus benar-benar masukinnya ya. Terus kemudian saya juga ingatkan teman-teman, ketika teman-teman menetapkan RKPD itu kan cukup dengan peraturan kepala daerah ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita sudah menyepakatinya di RPJMD. Jadi ini juga harus diberikan edukasi juga kepada DPRD, bukan tidak boleh cawe-cawe lagi ya, karena memang ini tanggung jawab penuh itu ada di kepala daerah dan rombongannya lah dengan timnya, TAPD dan lain-lain. Karena yang tanda tangan itu adalah yang tanda tangan dokumen untuk RKPD adalah kepala daerah ya. Tidak ada DPRD. Ya, kalau mau masih tetap cawe-cawe ya mungkin dia ada berita acara, kan ada di dalam regulasinya Permendagri 86 gitu ya. Kalau ada perubahan, ada apa ya, ada yang harus di tanda tangani atau bentuknya SPTJM atau apalah, tanggung jawab bersama ya. Jangan minta titip tapi nggak mau tanggung jawabnya, wah jangan ya. Ya, ini kebanyakan kita tuh begitu ya, mau jabatannya tapi tidak mau tanggung jawabnya, mau kewenangannya, mau uangnya tapi tidak mau tanggung jawabnya ya. Nah itu sebaiknya dievaluasi diri aja, nggak usah ada yang ini ya, nggak usah ada yang mengkritik ya, mengevaluasi diri aja. Apakah memang kita layak untuk dijadikan pimpinan kalau seandainya kita tidak punya rasa tanggung jawab dan rasa memenuhi sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu ya. Jadi tolong, karena RKPD ini adalah tanggung jawabnya ada di kepala daerah, maka kuatkan pembahasan itu di RPJMD, karena itu adalah berdarah-darahnya kalian gitu ya, antara DPRD dengan Pemda. Kalau udah RKPD nggak bisa gitu ya. RKPD itu hanya strateginya apa untuk bisa duit nggak terbatas ya, sedangkan target sudah ditetapkan, apa yang perlu kita lakukan ya, seperti itu ketika pembahasan RKPD. Makanya RKPD nggak boleh lama-lama ya. Nah, kemudian juga kita nanti masuk setelah RKPD ditetapkan, kita di KUAP PPAS itu adalah perhitungan anggaran yang kita terima berapa, sesuaikan dengan RKPD yang kita tetapkan. Apalagi ini nggak usah lama-lama juga, nggak ada yang lama-lama ya, terus sesuai dengan tahapan ya. Dan teman-teman siapkan juga terkait dengan dokumen-dokumennya ya. Kalau untuk dokumen terkait bantuan keuangan, hibah, bansos ya, itu proposal sudah bisa masuk di RKPD ya, di SIPD sudah bisa ya. Kalau masuk ke PPS boleh nggak Bu? Sebenarnya sih kayaknya masih bisa ya kalau dari sisi aplikasi, tapi lebih baik di RKPD gitu ya, karena sudah ditetapkan, jadi tidak banyak perubahan di KUAP PPS. Jadi sudah ditetapkan dalam bentuk perkada gitu ya, isinya by name by address-nya ya. Jadi juga lebih panjang evaluasi dari teman-teman SKPD yang memegang hibah, bansos dan yang lain-lain ya, belanja transfer lainnya, daripada masuk ke KUAP PPS, karena kita konsentrasi untuk melakukan pembahasan untuk plafon anggaran ya. Nah Bu, boleh nggak dikurangi, boleh nggak ditambah, itu terserah gitu ya. Kan kita melihat juga kemampuan keuangan juga ya, ternyata dari belanja dari pendapatan transfer kita nggak dapat maksimal.
dari potensi-potensi kita nggak bisa dapat maksimal, ya boleh saja diturunkan. Namanya juga plafon anggaran sementara teman-teman ya. Jadi ya kalau udah nggak sementara tuh nanti kalau udah perda gitu ya, ini masih sementara, masih pembahasan, boleh aja. Jadi jangan banyakkan ramenya, akhirnya kita telat ya. Pokoknya sesuaikan jadwal ya. Kalau tidak sesuai jadwal, nanti kalau ada audit ya atau review yang salah yang mana gitu ya, yang menahan-nahan, nah itu yang nanti dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian juga tolong standar harga ya, walaupun sudah ada penetapan, nah untuk yang per tahun itu cukup dengan keputusan aja ya, keputusan kepala daerah. Karena kan namanya standar harga itu kan berubah-ubah, karena setahun juga berubah-ubah. Kemudian yang belum ada ASB ya, RKBMD, HSPK terutama ya, untuk belanja-belanja modal ini juga harus disiapkan. Nah, inilah yang menjadi ketika perencanaan itu baik sesuai jadwal, itu insya Allah akan salah satu tips ya teman-teman itu menjadi lebih efisien dan efektif. Ya, kalau terlalu banyak pembahasan, terlalu banyak yang direncanakan, ini sangat lama ya. Nah, kemudian juga teman-teman juga harus paham mana yang menjadi urusan ya, urusan itu kemudian ada dari sisi bidangnya, dari sisi program kegiatan, ini juga teman-teman harus paham. Nah, itu di dalam buku saya ada dijelaskan. Nah, kita utamakan yang namanya belanja itu adalah wajib pelayanan dasar yang masuk di dalam SPM, yang juga masuk di dalam SDGs, yang masuk juga dalam prioritas nasional ya, itu adalah 6. Jadi jangan jealous juga dengan 6 OPD ini atau 6 SKPD ini, karena memang dia diutamakan dan biasanya dananya juga besar-besar ya. Nah, kalau sudah terpenuhi yang 6 ini, barulah kita turun sedikit ke 18 bidang ya. Dan 8 bidang menjadi pilihan yang memang itu adalah bagian dari Pemda tersebut ya. Jadi nggak semua Pemda memiliki bidang tersebut itu dipilih. Nah, kemudian juga kita memperhatikan program ya, outcome-nya, output kegiatannya ya, kemudian sub output. Nah, ini kegiatan ini adalah terkait dengan kewenangan, karena dulu cuma program kegiatan gitu ya, urusan dan aktivitas gitu ya. Nah, sekarang karena kami ingin menjelaskan di dalam Permen 90, maka kita tambahin kode rekening satu lagi, yaitu sub kegiatan ya. Jadi di line kegiatan itu adalah terkait dengan kewenangan. Jadi kita bisa tahu ini kewenangan kalian di pusat atau di provinsi atau di kabupaten kota. Kalau tidak ada ya berarti ini mungkin bagian dari provinsi gitu ya, atau mungkin pusat gitu ya. Nah, seperti itu. Ini perlu ada kalau seandainya sini sudah paham, nah ini juga merupakan efisiensi, karena kita juga tidak akan menjadi double anggaran. Ini kadang-kadang semuanya pedoman umum APBD dimasukin gitu ya, semuanya di cover ya, padahal itu mungkin punyanya provinsi atau punyanya pusat gitu ya. Nah, atau mungkin habitnya yang dulu-dulu begitu gitu ya, akhirnya jadi double anggaran. Contoh kemarin tuh pemilu, pilkada. Nah, itu ada yang urusannya di pusat ya. Nah, itu kita cover juga semua di cover gitu ya. Nah, ini hal-hal yang kita karena tidak kuat secara edukasi ya, akhirnya menerima saja kebiasaan yang kita lakukan gitu ya. Nah, selain itu adalah terkait dengan fungsi. Nah, ini tolong teman-teman pahami bahwa fungsi ya, itu ada yang fungsi pelayanan umum. Fungsi pelayanan umum itu melayani ke dalam, seperti Sekda, Sekwan, BPKAD, Bapeda gitu ya, itu ke dalam, inspektorat. Nah, yang keluar itu rata-rata adalah melayani masyarakat. Nah, ketika melayani masyarakat, maka ya OPD itu sebenarnya tidak bisa langsung, atau SKPD itu tidak bisa langsung melayani masyarakat. Melayani masyarakat yang bisa langsung adalah desa. Nah, inilah yang tidak nyambungnya antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa. Apa tidak nyambungnya? OPD yang melayani masyarakat itu melayani langsung. Padahal harusnya dia menjadi supradesa. Harus mendukung pemerintah desanya sesuai dengan bidang. Kan pemerintah desa nggak punya SKPD.
Ya, mereka suruh jalan sendiri gitu ya. Yang ngurusin stunting dia ngurusin stunting, ngurusin anggaran, dia jadi BPKAD, jadi pelayanan umum semua. Lah, ini gimana sih gitu ya? Akhirnya itu juga yang teman-teman lakukan. Ini ke depan nih, ketahanan pangan. Saya mau rombongan, saya mau semuanya kroyok. Ya. Di situ ada dinas terkait dengan pangan ya. Kemudian juga ada mungkin terkait dengan pertanian, peternakan, ya. Kemudian ada koperasi gitu ya. Ini kroyok semua, perindustrian, perdagangan, itu kroyok semua teman-teman desa. Mereka nggak punya OPD, nggak punya SKPD, ya. Begitu juga kegiatan kalian, libatkan mereka. Biarin Bu, mereka udah 1 miliar. Aduh, 1 miliar itu juga kan udah irmak semua gitu ya. Ya sama-sama lah, jangan kan sama-sama saudara juga, mungkin kepala desanya saudara teman-teman, perangkat desanya terus ya. Karena apa? Karena ya memang ada satu kesalahan sebenarnya ya, ada dalam otonomi daerah itu seharusnya dari mulai yang kecil, dari desa dulu. Tapi ini kan kita mulainya dari pemerintah daerah. Akhirnya pemerintah daerah sudah nyaman dengan ya mohon maaf ya program kegiatan yang mereka biasa lakukan sendiri gitu ya. Padahal harusnya mereka harus bersama-sama dengan desa. Karena desa inilah yang menjadi pelayan terakhir ya, pelayan terakhir. Ibarat nih teman-teman ya, jadi CEO ya, jadi kepala cabang ya. Kalau kami kan mungkin CEO tertinggi ya, pemerintah pusat tuh CEO ya. Kemudian teman-teman itu adalah ada misalnya nih bank gitu ya. Nah, kantor-kantor cabang gitu ya. Kan nggak mungkin kepala-kepala kantor cabang yang melaksanakan, pasti ya kalau udah sampai di daerah, sampai di desa, itu pasti agen-agen yang mengerjakan gitu ya. Pasti sudah customer service gitu ya. Atau mungkin itu di suatu restoran gitu ya. Nggak mungkin dong ya, yang namanya ownernya restoran atau chef atau ya mungkin koki yang harus melayani langsung pelayan orang yang makan ya. Maka teman-teman tolong efektifkan yang namanya program kegiatan. Jangan kebanyakan perjalanan dinas nih buat teman-teman yang melakukan pelayanan selain pelayanan umum ya. Ada Perlinsos itu ada lingkungan, sosial, ekonomi, pariwisata yang selain inilah. Dari 9, 8 ini kalian harusnya, mohon maaf, perjalanan dinas terutama ke luar daerah, terutama ke Jakarta, itu hanya boleh sebenarnya untuk sekretariat ya. Gak ada hubungannya kalian mau ke Jakarta, karena ya program kegiatan kalian, coba kalian deh masukin deh ya, itu tidak nyambung. Karena misalnya untuk sosialisasi stunting atau misalnya sosialisasi BKKBN gitu ya, untuk ibu-ibu menyusui dan lain-lain, ya ngapain juga ke Jakarta ya, kecuali kalian undangan lah. Kalau undangan kan cukup sekretariat ya, nggak setiap saat kalian dapat undangan gitu ya. Nah seperti itu salah satu cara untuk efisien, kalian mengerti dari fungsinya. Nah ini yang saya bilang kontroversial. Nah silakan bagaimana teman-teman memahami itu ya, karena saya memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang saya sering evaluasi di APBD. Nah kemudian ya, setelah dari perencanaan, penganggaran, dan juga mungkin dari sisi kewenangan, yang menjadi sorotan penuh itu adalah terkait dengan SPD. Ketika penetapan APBD, siapkan manajemen kasnya, sesuaikan dengan surat penyediaan dana. Ini harus disiplin. Kalau tidak disiplin ya teman-teman bisa defisit. Nah, kalau defisit ya, kalau teman-teman tidak ada masalah ya mungkin hanya terkait dengan administrasi. Tapi kalau ada terkait dengan kerugian dan teman-teman itu tersangkut, itu tetap memberatkan, memusingkan. Nah, oleh sebab itu perlu ketegasan BPKAD ya, bagaimana melakukan penyediaan dana. Dan juga jangan PHP teman-teman ya, terutama masalah TPP ini banyak banget yang PHP. Ya. Gak mau ngasih tahu di akhir-akhir semester atau di akhir-akhir triwulan bahwa duit gak ada. Jelaskan TPP itu sudah bukan suatu hal yang wajib. Jadi gimana dong? Duit kita ada segini, kita gak bisa 100% boleh gitu ya. Dan seperti saya katakan, itu tidak bisa jadi hutang. Karena ketentuan yang hutang itu sudah jelas di dalam Permendagri 77. Tidak termasuk TPP. Ya, nanti kalau jadi temuan gimana? Nah, ini kan juga akan semakin
besar ya, apalagi dengan irmak-irmak dari dana-dana transfer, kemudian banyaknya pengeluaran, terutama pengeluaran juga untuk P3K. Nanti kedepannya ini ada P3K mungkin di sekitar bulan April Mei itu gajinya yang tuh tadinya mungkin sebagai honorer tidak sampai setinggi ASN atau PNS ya sesuai golongan, ini akan semakin tinggi gitu ya. Nah ini juga perlu teman-teman manajemen kasnya diperhatikan ya. Nah kemudian juga nanti ada purna tugas gitu ya, purna waktu ya. Kemudian outsourcing, itu semuanya pasti standarnya di atas yang biasa teman-teman bayarkan ya. Nah kalau misalnya sudah sama ya nggak masalah, tapi kan kalau misalnya ya biasa bayarnya di bawah itu teman-teman harus benar-benar memperhitungkan. Apalagi kalau misalnya memang tahun ini sudah mulai ditetapkan untuk P3K-nya dikasih TPP. Wah, itu cukup harus bijak itu. Apakah TPP-nya full, apakah tidak full, apa belum dibayar dulu karena masih baru, ya itu terserah. Tapi kebijakan-kebijakan SPD itu harus tegas. Kalau nggak ada, tolak. Ya, jangan nanti ada, kami harus perjalanan dinas nih, kami harus jalan, ya nggak ada uangnya. Jangan memundur-mundurkan gitu ya. Nah, makanya perlu efisiensi bagaimana. Nah, itu ada di dalam buku saya apa saja solusi-solusi yang teman-teman bisa laksanakan. Selanjutnya dari sisi pendapatan ya, dari sisi pendapatan ini pengembangan pendapatan asli daerah ya, dari mulai aset, kemudian kita transformasi BUMD ya, dicek lagi lah teman-teman ya, harus revitalisasi, restrukturisasi gitu ya, yang sudah nggak penting-penting nggak usah dilakukan penyertaan modal lah, dibuatlah timelinenya gitu kan ya. Nah, kalau perlu mungkin kalau diperbolehkan, karena lama banget dari dulu tuh bikin regulasinya terkait dengan obligasi daerah itu masih lama ya, belum keluar juga. Atau mungkin kita bikin kripto gitu ya, biar daerahnya biar daerah bisa lebih maksimum lagi nih. Teman-teman yang di biro-biro atau di bagian-bagian perekonomian itu harus ya yang pilihan dong ya, mau maju nggak daerahnya gitu ya. Ya kalau bisa memang sesuai faknya ya, jangan tidak sesuai jurusannya, jangan tidak sesuai jurusan. Gak bisa, orang ekonomi, orang keuangan, terutama orang ekonomi itu harus ada penganalisisan. Gak bisa, oh ya kalau ASN mah palu gada, ya kalian mau maju apa enggak? Mohon maaf, saya tidak merendahkan sarjana lain, tapi kita sesuaikan apa yang kalian butuhkan. Kalau kalian ingin menjadi orang kaya atau mau ekonominya lebih baik ya, perlu orang yang profesionalnya dari sisi ekonomi. Kalau ingin secara pemerintahannya baik ya pakai orang spesialisasi yang pemerintahan gitu kan. Jadi jangan dipaksakan gitu ya. SA ternyata SA-nya bukan sarjana akuntansi, sarjana agama gitu kan. Maaf, saya tidak merendahkan, tapi tidak pada tempatnya ya. Nanti akhirnya teman-teman nggak bisa dapat maksimal. Itu jangan dijadiin tempat yang nggak ada apa-apa, yang enak mah keuangan gitu. Enggak, ekonomi itu dia harus bisa mengetahui, harus punya ide bagaimana inflasi itu turun, bagaimana dia koordinator tuh dari ketahanan pangan, kemiskinan. Ini kalian tidak pernah melibatkan bagian ekonomi, tidak pernah melibatkan asisten gitu ya. Nah, itu akhirnya ya sudah gitu ya, hanya orang-orang yang ditempatkan saja, padahal itu expert tuh gitu ya. Dia yang menjadi merangkul gitu ya. Nah ini yang saya sering lihat, akhirnya bingung-bingung sendiri, ini BUMD kemana gitu ya, pemanfaatan asetnya gimana, nanti ada KLB ya, ada segala macam lah, kerjasama ya. Nah ini yang kita coba dong 2025 nih, kita 20 tahun lagi pengen Indonesia emas. Nah tadi saya katakan bisa nggak nanti jadinya nggak jadi emas, jadi tembaga doang kan ribet ya. Ini kita mau estafetkan nih negara kita ini kepada anak bangsa ya. Pilihannya cuma dua, kalian berubah dari sekarang atau kalian diam aja, siap-siap anak kalian yang merasakan. Sekarang kalian masih ada uangnya, nanti ke depannya apa ada
gitu ya. Pensiun kalian berapa tahun lagi? 10, 15 ya. Dan di saat itu sebelum masuk ke Indonesia Emas, mereka tidak jadi apa-apa. Sedangkan dunia ini, wah, lihat teman-teman jalan-jalan ke Cina deh, GoSend-nya aja, GoFood-nya aja itu udah robot ya. Itu yang namanya mobil-mobil udah terbang-terbang teman-teman ya. Lah kita boro-boro ya gitu ya. Nah ini masih juga teman-teman nggak mau berubah, ya sudah gitu ya, saya pindah ke Cina aja dah. Capek juga jadi pembinanya Indonesia nih ya. Sudah dikasih tahu, hai kalian, bukan kalian yang akan merasakan nanti anak cucu kalian gitu ya. Oke. Nah oleh sebab itu tingkatin SDM. Bu, nggak ada waktu, nggak ada lah waktu gitu ya. Kita sambil jalan-jalan, sambil di mobil, sambil duduk-duduk, ambil waktu, bikin manajemen waktu 10 menit, 15 menit, nonton YouTube saya, nonton YouTube pakar-pakar lain gitu ya, baca gitu ya, cari-cari buku-buku referensi yang baik gitu ya, atau sekedar konsul gitu ya. Nah, sekedar kalau kumpul-kumpul sama teman-teman TAPD boleh, jangan ketemu teman TAPD tuh pas lagi pembahasan doang ya. Sekali-sekali kalau ketemu teman TPD tuh nongkrong di mana, itu emang bener-bener lagi santai gitu ya, misalnya di awal tahun gitu ya. Nah coba kita ngomong deh, ini masih awal tahun nih, apa nih kayaknya bentar lagi nih mau keluar terkait ini terkait itu gitu ya. Ya jangan ngomongin orang, ngomongin kerjaan aja ya. Nah itu salah satu juga cara meningkatkan SDM. Peningkatan SDM itu nggak mesti juga harus diklat juga, enggak gitu. Kemarin aku dengerin Bu Ira atau dengerin ke Jakarta gini gitu ya, atau studi banding boleh juga gitu ya. Yang penting teman-teman bisa mendapat perubahan, dan ketika mendapat perubahan, komitmen ya, harus berubah, disiplin ya. Selanjutnya pemanfaatan teknologi ya, banyak hal ya, dari sisi transparansi ya, efisiensi penyusunan keuangan ya, maksimumkan terkait dengan pengadaan barang jasa ya, keuangan ya, kemudian tanda tangan digital dan lain-lain itu akan mengefisienkan juga terkait dengan waktu gitu ya. Nah selanjutnya setelah semua hal itu, tolong ketika teman-teman sudah diaudit BPK ya, sudah babak belur misalnya pemeriksaan, dapatlah perda pertanggungjawaban gitu ya. Nah ini dievaluasi, jangan dimasukin rak doang gitu ya. Akhirnya nanti penganggaran tahun selanjutnya atau penganggaran di perubahan APBD itu diulang lagi masalahnya. Karena saya di keuangan daerah tuh muter-muter ngevaluasinya, dari mulai pertanggungjawaban, dari pelaksanaan sampai dengan anggaran juga, perencanaan juga gitu ya. Jadi saya sekarang capek sendiri, ini kenapa sih dosa dibuat terus gitu ya. Ya. Apalagi dulu saya wilayah yang pas di anggaran tuh, kalau waktu di pertanggungjawaban agak muter tuh ya, dari daerah timur, daerah Jawa gitu ya. Nah kadang-kadang nggak care kan, tapi kan yang paling berat itu ketika di anggaran, karena masih diulang tuh, di perubahan diulang, di APBD induk diulang gitu ya. Nah, terus waktu itu wilayah saya Sumatera, udahlah, Sumatera itu dulu 44 kabupaten kota, 10 provinsi, itu saya bener-bener handle langsung. Nggak tahu sekarang ya. Mulai bandel lagi kayaknya tuh ya. Itu di perubahan saya udah mulai lihat tuh belanja modal nih apa-apa nih, kemarin belum sampai 40% aja, sekarang baru realisasi 10-20%, kalian tambah lagi di perubahan, nggak bakalan selesai tuh. Dipaksain juga, udah selesai. Saya nggak mau ngasih rekomendasi, udah takut itu ya, biasanya nggak berani itu kalau saya, tapi kalau sekarang nggak tahu gitu ya. Bu Ira bisa ngevaluasi secepat itu, bisa, karena saya dulu pernah di pertanggungjawaban, jadi saya tahu kelakuan kalian di bagian-bagian mana. Jadi nggak mesti harus saya bongkar ran perdanya kalian, atau ran per bubnya, atau ran per KDH-nya kalian. Udah tahu saya ya, itu tadi ya, udah punya peternakan buaya, jadi jangan coba kalian ngadalin buaya gitu ya. Tapi saya udah nggak di sana, nggak apa-apa lah ya. Kalian sendirilah yang sadar, kan kalian juga yang ngerasain gitu loh kalau masih juga tidak tertib gitu ya. Evaluasi, udah tahu di perubahan gak bakalan masuk, pokir ya. Nanti kalau ada temuan gimana, udahlah kalian tegas lah, suruh bikin SPTJM kalau seandainya tidak selesai bagaimana gitu kan. Bu, nggak ada dasar hukumnya ya, emang ada dasar hukumnya juga mereka memasukkan pokir, kan nggak bisa. Di RKPD kan mereka tidak ada tanda tangan bersama ya, kan adanya di RPJMD, jadi harus sesuai dengan RPJMD semuanya sampai perubahan gitu.
Kontroversial nih pasti. Ya, oke teman-teman. Ya, jadi tolong evaluasi baik di perubahan, baik di temuan-temuan BPK jangan diulang-ulang lagi dong. Ya, itu lagi. Aduh, saya capek sekali sih. Ya, 25 tahun begitu-begitu saja kejadian yang sama gitu ya. Ini belum desa nih, saya belum ngomongin daerah. Itu terus ya kasusnya gitu kan ya. Nah, ini dengan kepala daerah yang baru terpilih, DPRD yang baru juga, kami berharap semuanya ini bisa lebih baik lagi gitu ya, dengan keadaan kita yang cukup warning gitu ya. Oke, itu saja yang saya bisa sampaikan. Lumayan ya, 60 menitan ya, terkait dengan intisari dari buku yang saya saya jual ya. Ya, thriller katanya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.